Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab At-Thimarul Yani'ah, syarah daripada kitab Riyadul Badi'ah. Kita telah sampai kepada perkataan wa arkanul iman. Adapun rukun-rukun iman itu sitatun, ada 6. Wa arkanul iman, adapun rukun-rukun iman. Maksudnya adalah jami'u ajza'ima, yaitu seluruh bagian-bagiannya sesuatu, yajibu tasdiqu bihi, yang wajib dibenarkan. Nah, seluruh bagian-bagian sesuatu yang wajib dibenarkan atau arkanul iman itu sitatun, ada 6. Kama sebagaimana rawa telah meriwayatkan rukun-rukun iman itu ada 6. Itu adalah Muslimun, Imam Muslim. Imam Muslim meriwayatkan an Umar bin Khattab, daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang pertama daripada rukun-rukun iman adalah antu'mina billah, yaitu engkau beriman kepada Allah. Bi annahu, dengan bahasanya Allah itu wahidun, itu zat yang maha tunggal, zatan zatnya, wa sifatin dan sifat-sifatnya, wa af'alan dan af'alnya, perbuatan-perbuatannya. Jadi yang dimaksud Allah tunggal di dalam zatnya, Allah tunggal di dalam sifat-sifatnya, dan Allah tunggal di dalam perbuatan-perbuatannya, itu adalah tidak ada satupun yang menyamai zat Allah, yang menyamai sifat-sifat Allah, dan yang menyamai af'al-af'al Allah. Nah, itulah yang dimaksud dengan Allah tunggal di dalam zatnya, sifatnya, dan af'alnya. Qala ba'duhum, telah berkata ba'duhum sebagian para ulama. Al-imanu billah, adapun beriman kepada Allah, lahu, beriman kepada Allah itu memiliki arkanun arba'atun, rukun-rukun yang 4. Jadi beriman kepada Allah itu memiliki 4 rukun. Yang pertama adalah imanun bil qudrati, yaitu beriman dengan kekuasaan Allah, bahwasanya Allah SWT itu maha berkuasa atas segala sesuatu. Beriman dengan kekuasaan Allah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah imanun bil qadari, beriman kepada takdir, baik itu takdir yang baik ataupun takdir yang buruk, kita imani itu semua datang dari Allah. Kemudian rukun yang selanjutnya adalah at-tabarri, at-tabarri minal hauli wal quwwati, yaitu melepaskan diri dari daya dan kekuatan, bahwasannya makhluk ini tidak memiliki daya dan kekuatan, kecuali itu semua daya dan kekuatan tadi itu semua datang dari Allah. La haula wala quwata illa billah. Kemudian rukun yang terakhir adalah wal isti'anatu billah, meminta pertolongan billah dengan Allah. Fi jami'il umur, pada seluruh perkara-perkara. Jadi rukun yang keempat dari beriman kepada Allah adalah meminta pertolongan dalam seluruh urusan-urusan kita,
itu hanya kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Kada demikianlah tertulis fi Awarifil Ma'arif, di dalam kitab Awarifil Ma'arif. Kemudian wa malaikatihi, engkau beriman dengan para malaikatnya. Maksudnya adalah bi annatil kal jawahiro, dengan bahwasannya zat-zat tersebut al-ulwiyata yang bersifat tinggi, an-nuraniyata yang bersifat cahaya, itu adalah ibadullah, itu adalah hamba-hambanya Allah. Jadi malaikat itu adalah zat-zat yang bersifat tinggi dan yang bersifat cahaya. Nah, cara beriman dengan para malaikat itu adalah kita meyakini bahwasannya para malaikat itu adalah hamba-hambanya Allah. La kama za'amal musyrikun, tidak sebagaimana telah menduga al-musyrikun, orang-orang musyrik, min tauhinihim, dari menghinanya mereka kaum musyrikin. Jadi di sini kurang huruf lam, ada huruf lamnya yang terhapus. La kama za'ama. Faqalu, mereka orang-orang musyrik, mereka mengatakan al-malaikatu banatullah, adapun para malaikat itu adalah anak-anak perempuannya Allah. Jadi para malaikat itu adalah hamba-hambanya Allah, tidak sebagaimana yang diduga oleh kaum musyrikin. Mereka mengatakan para malaikat itu adalah anak-anak perempuannya Allah. Kemudian wa kutubihi, dan engkau beriman kepada kitab-kitabnya Allah. Maksudnya adalah bi annallaha ta'ala, dengan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu anzalal kutuba, Allah telah menurunkan kitab-kitabnya ala rusul, kepada para rasul, fil alwah, pada lembaran-lembaran, atau Allah telah menurunkan kitab-kitabnya ala lisani malakin, melalui lesannya malaikat, yaitu malaikat Jibril. Fal Qur'anu, adapun Al-Qur'an, wa nahwuhu, dan seumpama Al-Qur'an daripada kitab-kitabnya Allah, yaitu seperti Taurat, Injil, Zabur. Adapun Al-Qur'an dan seumpamanya Al-Qur'an, itu ya dulu, itu menunjukkan alama, atas sesuatu, tadullu, yang menunjukkan alaihi, atas ma, as-sifatul qadimatu al-qaimatu bidatil aqdas, yaitu sifat qadim yang melekat pada zat yang maha suci. Jadi Al-Quran itu menunjukkan atas sesuatu yang mana sifat qadim yang melekat pada zat yang maha suci itu menunjukkan kepada sesuatu itu. Idza sami'ta mathalan qaulahu ta'ala wala taqrabuz zina. Apabila kamu mendengar, misalnya mendengar firman Allah SWT yang berbunyi wala taqrabuz zina, dan janganlah kalian mendekati zina. Fahimta minhu, kamu akan memahami, minhu, dari firman Allah SWT, kamu akan bisa memahami dari firman Allah SWT itu an-nahya, larangan an qurbani zina, dari mendekati zina. Walau uzila angka al-hijabu,
Walau dan seandainya uzila dihilangkan angka darimu al-hijabu hijab, dan seandainya hijab dihilangkan darimu la fahimta, niscaya kamu bisa memahami minas sifatil qadimah, daripada sifat qadim kamu bisa memahami hadzal makna firman Allah ini. Famatlulul kalamil lafzi, adapun yang ditunjukkan daripada kalam lafal, yaitu firman Allah tadi, huwa matlulul kalamin nafsi, itu adalah yang ditunjukkan oleh kalamnya Allah. Kemudian warusulihi, dan kamu beriman kepada para utusannya Allah. Bi annallaha, maksudnya adalah dengan bahasanya Allah SWT itu arsala rusulan, Allah telah mengutus para rasul ilal khalqi, kepada makhluk. Untuk apa Allah mengutus para rasul kepada para makhluk? Tujuannya adalah lihidayatihim, untuk menunjukkan mereka, memberi petunjuk kepada para makhluk, wa islahi amri ma'asyihim, dan untuk memperbaiki perkara kehidupan mereka, wa ma'adihim, dan untuk memperbaiki perkara tempat kembalinya mereka, yaitu akhirat. Jadi tujuan Allah mengutus para rasul itu yang pertama adalah untuk memberi petunjuk kepada mereka, para makhluk. Kemudian yang kedua untuk memperbaiki kehidupan mereka dan untuk memperbaiki tempat kembali mereka, yaitu akhirat. Kemudian wal yaumil akhiri, dan engkau beriman kepada hari akhir. Wa huwa, adapun yang dimaksud dengan hari akhir itu adalah waktul hasyri, itu adalah waktu dikumpulkannya seluruh manusia. Ilama, sampai kepada waktu, la yatanaha, sampai kepada waktu yang tidak ada habisnya. Au ila ayat khula ahlul jannatil jannata wa ahlun nari naro, atau yang dimaksud dengan hari akhir itu adalah waktu dikumpulkannya manusia sampai penduduk surga masuk ke dalam surga dan penduduk neraka itu masuk neraka. Itu yang dimaksud dengan wal yaumil akhir. Kemudian yang terakhir adalah wabil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman dengan takdir, baiknya takdir dan buruknya takdir. Maksudnya bi annama qudira, dengan bahasanya apa saja yang telah ditakdirkan fil azali, pada masa azali, itu labudda minhu, itu pasti terjadi. Wa ma lam yuqaddar, dan apa saja yang tidak ditakdirkan, maka fawukuhu, adapun terjadinya sesuatu yang tidak ditakdirkan, itu muhalun, itu mustahil. Bi annahu, dengan bahasanya Allah SWT itu qaddaral khaira wa syarra, Allah SWT telah mentakdirkan kebaikan dan keburukan. Jadi kita harus meyakini apa saja yang menimpa kepada kita, baik itu adalah kebaikan ataupun itu sebuah keburukan, itu semuanya kita yakini datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah yang dimaksud dengan beriman kepada takdir, baiknya takdir dan buruknya takdir. Wallahu a'lam, ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.